Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Julharis Jalal, NPM 043720111002, Prodi Agribisnis. Saya Siti Hasanah, NPM 043720111005. Saya Sri Wahyuni Rohmat, NPM 043720111006. Saya Nurul Isma Akarim, NPM 043720111004. Saya Gunawan Sibila dengan NPM 043720111003. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu tentang penetapan harga dan bentuk pasar. Di sini kami maksud studi kasus yaitu usaha teh poci dan juga jelly potter yang ada di Kota Ternate. Ya baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Pesatnya perkembangan kuliner di zaman sekarang tidak bisa lagi kita pungkiri. Perkembangan kuliner zaman sekarang itu berkembang sangat pesat, mengingat kebutuhan utama dari manusia adalah makan dan minum. Jadi kuliner itu adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kuliner yang makin pesat didukung oleh banyaknya anak muda yang mulai membuka usaha di bidang kuliner. Kita sebut saja dua tempat yang kami datangi untuk wawancara. Salah satunya adalah owner dari Teh Poci dan juga owner dari Jelly Potter. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga. Apa itu harga? Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Menurut Coulter dan Armstrong, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama yaitu permintaan, yang kedua data biaya, yang ketiga tujuan pendapatan atau laba, yang keempat tindakan pesaing, yang kelima peraturan-peraturan pemerintah, yang keenam jenis pasar atau persaingan, yang ketujuh situasi perekonomian, yang kedelapan citra publik atas produk. Strategi harga. Yang pertama, diskon dan potongan harga. Yang kedua, penetapan harga promosi. Yang ketiga, penetapan harga diskriminasi. Selanjutnya, pasar. Pengertian pasar menurut para ahli. Menurut Adam Smith, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan kegiatan transaksi barang atau jasa yang dipertukarkan dengan uang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Berdasarkan organisasi, jenis-jenis pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terdiri dari banyak penjual dan pembeli yang memiliki informasi pasar. Pada pasar persaingan sempurna, barang-barang diperjualbelikan sejenis serta harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan tidak sempurna, pembeli dan penjual bebas menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, serta barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas mengenai identitas produk es teh poci dan penentuan harga es teh poci. Nama identitas responden es teh poci yaitu Pak Abdul Qadir Bahmid. Umur 24 tahun, pengalaman usaha 7 tahun, pendidikan terakhir SMA, status pekerja sebagai pemilik usaha, tenaga kerja 5 orang, alamat Kelurahan Toboko. Outlet yang dimiliki yaitu 3 cabang. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai dasar penentuan harga. Dasar penentuan harga terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan permintaan konsumen. Pada biaya produksi terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya sewa, dan biaya tenaga kerja. Biaya bahan baku itu terdapat ada beberapa. Yang pertama yaitu teh celup, kemasan cup, sedotan plastik,
es batu, perasa coklat, susu, dan buah-buahan. Nah, total biaya bahan baku yang dibutuhkan selama per minggu yaitu 4 juta sampai 5 juta. Upah tenaga kerja yang diberikan ke karyawan itu bervariasi. Ada yang dari 1.500.000 sampai 2 juta. Untuk yang 1.500.000 diberikan kepada karyawan yang bekerja sedikit yaitu 5 jam yang langsung menjual di outlet. Sedangkan upah yang 2 juta biasanya jam kerjanya lebih dari 6 jam sampai 7 jam. Mereka juga yang mengontrol semua outlet yang ada. Karyawan juga diberikan upah harian sebesar 25.000 per hari. ST Poci yang dimiliki oleh Kak Abdul ada 3 cabang. Yang pertama, cabangnya ada di samping Masjid Al-Munawar. Yang kedua, di Toloko samping lampu merah. Yang ketiga, di SMP 1 Kota Ternate. Nah, biaya sewa yang berada di Masjid Al-Munawar yaitu sebesar 1 juta, itu sudah termasuk dengan biaya bayar listrik. Dan biaya karcis per hari 10.000. Lokasi yang kedua di Toboko yaitu biaya sewa 500.000 per bulan, dan lokasi di SMP 1 Kota Ternate dibayar per hari sebesar 50.000 per hari. Langsung saja saya akan menjelaskan pada permintaan konsumen. Nah, berdasarkan hasil wawancara terhadap produsen, bahwa pendapatan juga tergantung faktor cuaca. Semisalkan cuacanya kurang baik, pendapatan yang diperoleh sebesar 300.000 sampai 500.000 per hari. Jika cuacanya bagus, maka pendapatan hariannya sebesar 800.000 sampai 1 juta untuk 1 hari. Untuk pendapatan satu outlet kurang lebih 10 juta per bulan. Ya, saya akan melanjutkan di bentuk pasar dari usaha Teh Poci ini. Jadi Teh Poci ini sendiri bisa dibilang masuk dalam pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual sejenis atau produsen sejenis, dan banyak juga konsumen yang sudah mengenal produk ini. Jadi di Kota Ternate sendiri, Teh Poci telah memiliki owner sebanyak 30 orang. Jadi bisa dibilang ini sudah cukup banyak produsen atau kompetitor yang sejenis. Ya, Teh Poci ini juga sudah dikenal di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Teh Poci ini juga memiliki saingan serupa di Kota Ternate sendiri khususnya, itu seperti ST Indonesia, Tahiti, Jelly Potter, dan memang Pop Ice yang di pinggir-pinggir jalan juga merupakan saingan dari Teh Poci. Ya, harga Teh Poci juga di sini ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari konsumen, di mana misalnya harga bahan bakunya naik, maka harga yang diberikan pada Teh Poci juga tidak ikut naik. Mereka lebih memilih memenuhi permintaan dari konsumen. Produk kedua yang kami wawancara yaitu produk es Jelly Potter dengan identitas respondennya yaitu nama Muhammad Abdul, umurnya 22 tahun, pengalaman usaha 5 tahun, pendidikan terakhir SMA, status di situ tuh sebagai karyawan, yang ketiga itu tenaga kerja 3 orang, alamatnya di Kampung Makassar Barat. Untuk dasar penentuan harga pada produk Jelly Potter ini bisa dilihat dari permintaan konsumen, yang dimana produk Jelly Potter memiliki banyak penggemar karena usaha ini merupakan brand dari artis terkenal yaitu Raffi Ahmad, sehingga produk ini bisa dikenal langsung oleh masyarakat Kota Ternate, dan permintaannya dibilang cukup besar di pasaran. Produk Jelly Potter ini di berbagai kalangan menyukai jenis minuman ini. Penentuan harga yang kedua yaitu bisa dilihat dari biaya produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi, mulai penyiapan tempat penjualan hingga pembelian bahan pembuatan produk. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha Jelly Potter ini adalah yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam
Pembuatan Jelly Potter ini terdiri dari beberapa bahan. Yang utama sirup yang berbagai rasa mulai dari melon, mangga, stroberi, nanas, leci, dan lain-lain. Es batu, terus kemudian kemasan, cup sedotan, plastik kemasan, dan perasa campuran lain yang dibutuhkan seperti perasa coklat, susu, dan buah-buahan. Serta topping yang diperlukan yaitu Yakult, jelly, dan biji selasi. Yang kedua, biaya tenaga kerja atau upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja yang diberikan kepada karyawan tergantung banyaknya penjualan, yang dimana satu cup atau gelas penjualan itu dapat 2.000. Dan untuk satu hari itu diperoleh paling rendah 100.000 per hari, paling tinggi itu 500.000 per hari. Yang ketiga, biaya sewa. Lokasi biaya yang dikeluarkan untuk sewa lokasi outlet yang berlokasi di Kelurahan Kampung Makassar Barat, yaitu sekitar 15 juta per tahun. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk pasar dari produk Jelly Potter ini. Jadi Jelly Potter ini sendiri juga hampir sama dengan dia juga sama dengan teh poci tadi, di mana Jelly Potter ini juga masuk dalam pasar persaingan sempurna. Di Ternate ini sendiri juga Jelly Potter telah memiliki pesaing sejenis minuman yang sejenis, di mana ada teh poci, es teh Indonesia, Thai tea, dan minuman pop es lainnya. Ya, baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil paparan wawancara kami adalah dalam penentuan harga yang ditentukan oleh dua bisnis kuliner ini adalah bagaimana mereka menentukan harga sesuai bahan baku. Namun di era sekarang bahan baku semakin naik dipicu oleh kenaikan BBM, itu mereka tidak lagi menaikkan harga dari produk karena mengingat demi menjaga konsumen mereka. Jadi baik teh poci maupun Jelly Potter itu tidak lagi menaikkan harga produk mereka selama masih ada keuntungan atau masih ada laba yang diterima. Selanjutnya, bentuk pasar. Produk dari teh poci dan juga Jelly Potter ini memiliki bentuk pasar persaingan sempurna. Kenapa demikian? Karena dua-dua memiliki pesaing dan penjualan serupa seperti Pop Ice, es teh Thai tea, teh Indonesia, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.